pertama, begitu kalau mau diartikan musim semi pertama. Oke. Kemudian Masehinya, tanggal Masehi, yaitu Rasulullah dilahirkan tanggal 20 bulan apa? Ada yang tahu? Hah? Sedikit lagi, 20 April tahun 571. Tahun berapa? Oke, Nabi Muhammad lahir 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun Gajah. Masehinya 20, ada yang mengatakan 22 April. Ini ada perbedaan penghitungannya ya, penelitiannya. April tahun berapa? 571. Berarti kalau sekarang 2002 berarti berapa tahun sudah? Hah? 1500. Nah, pokoknya itu lebih ya, 1500 lebih. Oke. 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Loh kok gak tahun 5, tahun 10, tahun 12, kok tahunnya kok tahun Gajah, itu kenapa? Karena ada apa? Siapa ini ya? Karena ada apa? Perang. Betul? Kerasukan gajah. Oke. Karena ada apa? Siapa namanya? Wildan. Karena ada apa kok dinamakan gajah? Karena ada perang ya. Jadi orang Arab waktu itu tidak ada hitungan tahun ya. Tidak ada hitungan apa? Tahun. Tidak ada tahun 1, tahun 10, tidak ada. Waktu Rasulullah lahir itu tidak ada. Mereka menamakan tahun sesuai dengan peristiwa penting yang terjadi pada tahun itu. Nah, paham ya? Jadi kenapa kok dinamakan tahun gajah, kok nggak tahun berapa gitu? Karena pada waktu itu belum kenal sistem angka dalam tahun. Karena waktu itu ada peristiwa besar, yaitu pasukan gajah yang menyerang, maka disebut tahun gajah. Nah, kenapa kok gajah? Ini ceritanya, boleh cerita enggak ini? Boleh ya, dikit aja ya. Dikit apa banyak? Jadi ada raja namanya Raja Abraha. Raja siapa? Raja Abraha. Raja Abraha. Ada yang salah apa? Abraham salah ya. Raja Abraha. Abraha ini sebenarnya dulu adalah seorang gubernur ya, gubernur di daerah Yaman. Di mana? Di Yaman. Tahu Yaman nggak? Sebelah mana Yaman? Ayo cepet-cepetan. Selatan. Mana? Selatan. Hah? Mana? Kiri sebelahnya Oman. Ini. Salah. Oh, mana? Ya, situ. Hah? Ya. Ini ya. Oh, di sini nggak ada tulisannya. Ini di sana, ini di sini. Sini ya, yang mana ya? Hah? Mana? Dah. Ini Mekah di sini. Terus di sini ada Yaman. Dia namanya siapa? Abraham tadi menjadi gubernur di kota Son'a ini. Kemudian dia mendirikan kerajaan sendiri, sehingga menjadi raja. Ya, rajanya sangat kejam dan sombong. Ya, kejam dan sombong. Sukanya duduk. Sukanya apa? Duduk. Ada orang datang, udah tetap duduk. Ada yang manggil, tetap duduk. Dia malas. Mau ngambil apa-apain, ambilkan itu. Nah, itu seorang sombong ya. Nah, harusnya kalau
menghormati orang itu berdiri. Itu siapa tadi nama Jaya? Raja Abraha ini sakit hati, nggak suka sama Ka'bah, nggak suka sama apa? Ka'bah. Kenapa? Kenapa kira-kira? Betul sekali, Wildan, ya. Karena banyak yang mengunjungi Ka'bah. Itu siapa? Mengunjungi apa? Ka'bah. Dari sejak dulu Ka'bah itu sering dikunjungi ya. Sebelum ada Islam, Ka'bah itu sering dikunjungi oleh orang-orang dari Jazirah Arab sana. Dikunjungi sering ke sana. Tapi bukan untuk berhaji, untuk menyembah berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Jadi Ka'bah itu dulu dikelilingi berhala besar-besar, muter Ka'bah besar-besar. Orang-orang dari jauh itu setiap bulan Dzulhijjah, yaitu bulan ke-12, ya 12 ya. Setiap bulan Dzulhijjah itu orang-orang pada datang ke Ka'bah untuk menyembah berhala yang besar-besar. Sekeliling Ka'bah itu besar-besar. Ketika Rasulullah menaklukkan Ka'bah itu, menaklukkan Mekah, berhalanya itu dihancurkan semua. Nah, karena Ka'bah itu sering dikunjungi oleh orang-orang, sehingga di sana ekonominya meningkat, perekonomiannya ya. Orang jual baju laku, orang jual kurma laku, orang jual laku semua. Sing jenenge Abraha ini sakit hati, wah kok gak nanggonku ae iki, kok gak ke tempatku orang-orang ini. Akhirnya apa? Sing jenenge Abraha ini membangun gereja yang sangat besar, gereja yang megah, gereja yang bagus. Ya, membangun. Biar apa? Biar orang-orang pada datang ke gereja itu. Di Son'a tadi, di Son'a di sini, ya. Oke. Ternyata orang-orang tetap nggak mau ke sana. Orang-orang pada tetap mau ke Ka'bah. Akhirnya Abraha ini merencanakan penggempuran Ka'bah, mau dihancurkan. Ya, sebelum menggempur Ka'bah, Abraha mengutus orang untuk menjarah Mekah. Harta-harta orang Mekah itu dirampas semua. Diapakan? Dirampas semua. Salah satunya yaitu hartanya kakeknya Nabi Muhammad, siapa namanya tadi? Abdul Muthalib. Ini hartanya yaitu 100 ekor unta dirampas. Ya, sing jenenge Abdul Muthalib gak terima, dia mendatangi sendiri, mendatangi Raja Abraha. Dia tidak takut. Abdul Muthalib itu orangnya tegas, berani, bangsawan, orang ternama ya. Didatangi terus diambil unta yang 100 tadi. Terus dia bilang apa ke Abraha? Hei Abraha, ini unta, ini milikku, aku yang menjaganya. Tapi kalau Ka'bah itu sudah ada yang menjaganya. Siapa yang menjaganya? Allah. Ya. Wes akhirnya besoknya Abraha datang ke sana dengan puluhan ribu pasukan. Ada yang gajah, ada yang kuda. Abraha sendiri menunggangi gajah yang terbaik. Terus ada beberapa juga yang menunggangi ada banyak juga yang menunggangi gajah. Akhirnya besoknya langsung geruduk-geruduk, dia menggeruduk Ka'bah. Sampai di Mekah ternyata Allah mengirimkan apa? Burung
ababil, burung ya, satu burung membawa batu 3, di mulutnya 1, di tangannya 1, jadi membawa berapa? 3. Dilempar itu ke pasukan itu, akhirnya mati, dan ada sedikit yang melarikan diri, yang mati buaya. Oke, itu kenapa dinamakan tahun gajah. Oke, kemudian ini bulan Hijriah, hafal ya. Bulan pertama adalah apa? Kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi di bulan-bulan Hijjah ada apa di sini? Ada peristiwa apa? Haji dan Idul Adha ya. Kemudian bulan Ramadan itu bulan keberapa? Keberapa? 9. Ramadan itu artinya panas. Jadi waktu itu musim panas, jadi dinamakan Ramadan. Begitu. Jadi orang Arab itu menamakan bulan itu dengan musimnya ya, dengan musim. Kalau musim semi ini namanya Robi, itu semi artinya, dan seterusnya ya. Kalau bulan Masehi itu nama apa itu yang dipakai? Januari, Februari, Maret, April, nama apa? Itu sebenarnya nama raja ya. Itu dipakai nama bulan. Ini hafal apa enggak nih? Hafal ya? Ada yang hafal? Kasih hadiah nanti kalau hafal. Ada yang hafal? Oh, besok. Ya, besok setor di Ustaz Satar ya, besok ya. Oke. Selanjutnya nama ayah Nabi Muhammad Abdullah ya. Ibunya siapa? Siti Aminah. Oke, kita baca bersama-sama. Abdullah, 1, 2, 3. Nama ayahnya Aminah, Muthalib kakeknya, Aminah, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua mulia dari Quraisy. Sukunya apa Nabi Muhammad? Suku apa? Suku Quraisy ya. Suku Quraisy itu suku yang terpandang. Ya, dulu itu Mekah itu dikuasai oleh seorang pemimpin. Jadi kabilah-kabilah itu ada pemimpin. Di Mekah itu waktu itu pemimpinnya itu adalah orang yang dolim, yang suka merampasi harta rakyatnya. Kemudian orang-orang protes, ada perang di situ. Ada perang, kemudian harta orang-orang Mekah itu dikumpulkan dengan cara dikubur, diamankan, dikubur. Dikubur di mana? Di sumur Zam-Zam. Di mana? Sumur Zam-Zam itu dimasuki harta, benda emas apa dimasukkan, kemudian diuruk tanah. Kemudian ditutupi dengan tanah. Nah, lama-kelamaan kemudian Mekah itu dipimpin oleh kakeknya Nabi Muhammad, yaitu Sayyid Hashim. Hashim itu yang keberapa? Yaitu Sayyid Hashim. Itu yang waktu itu memimpin Mekah. Jadi Nabi Muhammad itu bukan orang sembarangan, kakek-kakeknya. Ya, kemudian pada zaman Abdul Muthalib, sumur Zam-Zam itu digali lagi, diambil itu hartanya, dikembalikan, terus sumurnya bisa dimanfaatkan lagi untuk minum. Untuk apa? Untuk minum. Ya, itu. Jadi kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib.
Oke, di sini kita lihat Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, di sini ada nasab Nabi Muhammad. Dilihat yang paling bawah ada Nabi Muhammad, ayahnya Abdullah, ibunya Aminah. Abdullah bin siapa yang menjadi pemimpin kota Mekah yang menguruk sumber Zam-Zam? Hasim, ya. Kemudian yang menggali lagi siapa? Ya, yang menggali Abdul Muthalib ini, ya. Kemudian nasab Nabi Muhammad dengan ibunya itu bertemu pada kakek siapa? Hilang, ya. Aminah. Ini kok hilang-hilang ini. Ada yang nggak baca sholat tadi kayaknya. Oke. Udah. Loh, kalau ditinggal nyala ya. Coba datang lagi. Loh kan? Ya udah. Muhammad bin siapa? Bin Abdul. Oh, ini orang muslim harus hafal, harus tahu ya. Jangan sampai nggak ngerti. Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah bin Kilab. Oke, jadi nasabnya bertemu di Kilab ya. Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhra bin Kilab. Di sini ketemu. Terus sampai ke siapa? Ke Nabi Ismail, kemudian ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu punya anak dua, yaitu siapa? Nabi Ibrahim punya anak dua, yaitu siapa? Ismail dan Ishak. Nabi Ismail inilah yang mau disembelih oleh Nabi Ibrahim. Mau disembelih atas perintah Allah. Ya. Sudah tahu ceritanya? Oke. Jadi di nasab Nabi ini ada dua orang yang mau disembelih waktu itu. Siapa? Ismail kan? Ismail dan mana kira-kira? Cap cip cup aja ya. Dan Abdullah itu mau disembelih. Ini ceritakan sebentar ya. Jadi Abdullah itu ayahnya bernama Abdul Muthalib. Suatu ketika Abdul Muthalib itu merasakan pekerjaannya itu berat banget. Pekerjaannya kenapa kok berat? Gimana tidak berat? Beliau memimpin Mekah. Setiap ada orang haji, Abdul Muthalib yang bagian menjamu. Ngerti menjamu? Bukan dikasih jamu pikir hancur ya. Itu Abdul Muthalib yang menjamu. Capek dia. Dia punya anak perempuannya. Anak perempuan nggak bisa bekerja berat. Akhirnya dia berjanji kepada Allah. Berjanji, ya Allah, kalau aku punya anak laki-laki 10, akan aku sembelih 1. Dia berjanji seperti itu. Ya, benar. Beberapa tahun kemudian Abdul Muthalib punya anak laki-laki 10. Yang terakhir yaitu Abdullah yang terakhir. Kemudian dia ingin menunaikan janjinya.
Caranya, ini anakku 10 ini mana yang mau disembelih ini ya? Mana yang mau disembelih? Angkat tangan. Yang mau disembelih yang mana? Diundi akhirnya. Diundi. Diundi cap ciptum, enggak cap ciptum ya. Diundi. Diundi ternyata yang keluar nama Abdullah. Wah. Ini Abdul Muthalib sangat sayang kepada Abdullah ini karena dia itu wis ganteng, sifatnya baik, jujur, ya, sama tetangga, sama teman-teman juga baik. Sangat sayang dia, eman dia seakan, waduh, kok ketemu Abdullah ya. Wah udah, ya udah diundi lagi aja, diundi. Akhirnya keluar nama Abdullah lagi. Waduh, bingung dia. Diundi sekali lagi, ternyata keluar nama Abdullah lagi 3 kali. Wes akhirnya dia mau diajak, ayo Abdullah ikut aku, sampai bawa parang. Apa jenenge, tahu parang nggak? Disoksak, sampai bawa tali, jangan dibeleh. Nah di tempat yang sepi. Itu tetangganya pada ngelihat, loh itu mau kemana itu Abdul Muthalib itu, kok bawa anak sama bawa parang itu. Ditanya, Abdul Muthalib, kamu mau kemana? Aku sudah berjanji aku mau menyembelih anakku ini. Tetangganya pada protes, loh jangan disembelih, Abdullah itu orangnya baik, Abdullah itu suka menolong, jangan disembelih, yang lain aja. Oh nggak bisa, ini sudah diundi 3 kali, ternyata yang keluar namanya Abdullah. Bingung, balik lagi akhirnya pulang. Kemudian tetangganya itu ada yang menyarankan untuk pergi ke orang pinter. Pergi kemana? Ke dukun ya. Dukun itu dulu profesi yang positif ya. Dulu sebelum Nabi Muhammad itu dukun itu positif. Kalau sekarang kan kayaknya negatif. Akhirnya pergi ke dukun di Madinah, tempat yang jauh sekali, jalan kaki sampai ke Madinah, ke tempat dukun. Dia bertanya, Pak dukun, saya mau curhat dong. Oh kok mah curhat dong pun gitu ya. Curhat apa? Kenapa kamu? Ini saya sudah berjanji mau menyembelih anakku yang namanya Abdullah, tapi aku sangat sayang kepada dia. Gimana caranya? Dukun menemukan cara. Gini caranya. Kamu undi lagi Abdullah ini. Oh ini ada yang namanya Abdullah kan? Ya. Abdullah ini kamu undi dengan 10 ekor unta. Diundi dengan apa? Dengan apa? 10 ekor unta diundi. Nanti nggak mati-mati ya? Enggak. Itu ya. Jarak bodoh. Apa namanya tadi? Diundi dengan berapa? 10. Setelah diundi ternyata yang keluar nama Abdullah, Mas ya. Wah, ini gimana? Ditambah lagi 20 unta. Diundi lagi, Abdullah lagi yang keluar. Diundi lagi 30 sampai 100. Sampai 100 unta diundi baru yang keluar unta itu. Wah, bayangkan 100 unta. Berapa harganya 100 unta? Kalau unta satu berapa harganya? Berapa rupiah? Jutaan ya, mesti ada jutaan. Ya 50 jutaan. Ya, 50 juta. Itu ontanya 100. Berarti berapa kalau 100 onta? Hah? 1 miliar masa sih? 5. Ya apa ini matematika nih? 50 juta dikali 100. 5. Ya wes, pokoknya itu nanti dihitung lagi yang kalkulator.
Itu bisa dibuat beli mobil dan beli rumah ya. Jadi Abdul Muthalib itu orangnya kaya. Akhirnya benar pulang, dia menyembelih berapa tadi? 100 ekor unta. Dia nggak susah, dia nggak sedih kehilangan 100 ekor unta. Dia malah senang, alhamdulillah. Dia senang anakku nggak jadi disembelih. Senang dia pulang. Sampai rumah nyembelih 100 ekor unta. Nah, pulang dari Dukun tadi, pulang dari Madinah tadi, kemudian Abdullah menikah dengan siapa? Khadijah, dengan Aminah. Kemudian Aminah mengandung Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad itu tadi umur 2 bulan dalam kandungan, Abdullah meninggal. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yang yatim. Ya. Nah, ini Nabi pernah berbicara begini. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Ana ibnu Zabihaini." Aku adalah putra dari 2 calon orang yang disembelih. Siapa maksudnya 2 orang? Ismail dan Abdullah. Ini maksudnya ya. Kemudian Nabi Muhammad punya anak berapa? Berapa? Tuh. 4. Ada lagi? 100. Berapa anak Nabi Muhammad? 10. Oke, udah. Diurut aja, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ini pasti ada yang benar ya. Ya, oke, itu aja. Berapa anaknya Ahmad Dhani? Berapa anaknya Ahmad Dhani? Oh, anaknya orang hafal, anaknya Nabi kok hafal. Anaknya Nabi ada tuh. Yang laki berapa? 3 laki-laki, 4 perempuan. Oke, ayo dihafal bersama-sama. Anak-anak Nabi 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Abdullah, Zainab, Ummi Kalsum, lagi biar hafal. 1, 2, 3. 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Zainab, Ummi Kalsum, Fatimah. 1 lagi terakhir. 1, 2, 3. 7 orang, 4 perempuan. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ummi Kalsum, Fatimah. Ya harus hafal ya, jangan diabaikan. Ini anak Nabi kita loh. Masa personil Blackpink yang hafal, anak Nabi nggak hafal, ya rugi nanti. Personil apa jenis laki-laki itu BTS hafal, coba anak Nabi nggak hafal, ya jangan sampai. Sudah. Yang 3 laki-laki, yang 4 perempuan, yang 6 ini dari ibu namanya Khadijah.
dari anak Khadijah. Yang Ibrahim yang keberapa? Mana? Yang Ibrahim itu dari ibu namanya Mariatul Qibtiyah. Siapa? Oke. Ya, yang 6 dari situ Khadijah. Oke. Lah setelah Nabi Muhammad lahir, Allahumma sholli ala Muhammad. Ada yang masih ngomong Allahumma sholli ala Muhammad. Oke. Setelah Nabi Muhammad lahir, ya, beliau ketika beliau umur 6 tahun ibunya meninggal. Ketika umur 6 tahun ibunya 6 tahun itu ada berapa sih? SD apa TK? Baru masuk SD ya. Bayangkan masih kecil ibunya meninggal, ayahnya juga sudah meninggal. Ketika Nabi umur 6 tahun, kemudian Rasulullah bersama kakeknya. Siapa kakeknya? Abdul Muthalib. Bersama Abdul Muthalib hanya 2 tahun kemudian Abdul Muthalib juga meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad bersama pamannya yaitu Abu Thalib. Bersama pamannya siapa? Yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini anaknya banyak. Ya, Abu Thalib anaknya banyak. Nabi Muhammad itu jadi terhibur. Nabi Muhammad jadi apa? Karena dipakai pecinya. Dipakai pecinya. Nabi Muhammad terhibur karena temannya banyak itu di rumah anak-anaknya Abu Thalib. Dan di situ ada akhlak yang paling menonjol pada diri Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika makan bersama itu kalau makan tidak pernah menyisakan makanan itu di piring, pasti dihabiskan. Nabi Muhammad tidak suka mubazir, tidak suka apa? Mubazir, buang-buang makanan, ya. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita tidak boleh menyia-nyiakan makanan, ya. Banyak orang yang nggak bisa makan, kok malah kita menyia-nyiakan makanan, ya. Satu akhlak Nabi Muhammad apa yang kamu tangkap? Tidak boleh menyia-nyiakan makanan, tidak boleh mubazir, ya. Kemudian ada Nabi Muhammad juga menghormati orang tua. Loh, gimana menghormati orang tua? Orang tuanya meninggal. Nabi Muhammad punya orang tua susuan. Orang tua apa? Orang tua susuan, yaitu namanya Siti Halimah. Suatu ketika Nabi Muhammad mau berangkat perang dengan pakaian yang lengkap, dengan senjata yang lengkap juga. Nabi Muhammad berangkat naik onta. Kemudian ada seorang wanita tua. Wanita tua itu tiba-tiba menyetop Nabi Muhammad dari depan. Pertama nggak kaget, disetop dari depan, stop. Kemudian ditanya oleh para sahabat, kamu ini siapa, Bu? Kok berani menyetop panglima kita? Berani. Kemudian Nabi Muhammad turun, kemudian bertanya, Anda siapa? Saya adalah Halimatus Sa'diyah. Siapa? Ada yang masih ngomong siapa? Boleh nggak memperingati Maulid Nabi sambil tidur-tiduran? Ayo duduk. Siapa namanya itu? Akso. Duduk Akso. Kemudian Nabi Muhammad
dia tadi, dia orang yang sangat tua. Dulu yang menyusui Nabi Muhammad waktu masih kecil, umur 0 sampai 4 tahun, Nabi Muhammad disusui oleh Siti Halimah tadi. Pelajaran kedua apa? Nabi Muhammad menghormati. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, hormati orang selagi masih ada, ya. Orang tuanya masih ada. Siapa yang ayahnya masih ada? Lu gak jajan apa? Siapa yang orang tua yang ayahnya sudah tiada? Siapa yang ibunya sudah tiada? Oh kan? Loh, kalau orang tuanya sudah nggak ada, gimana kita cara berbakti masih bisa? Halo? Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau orang tuanya sudah tidak ada, kita masih bisa berbakti, yaitu dengan cara mendoa. Yang kedua, membacakan surat. Kamu hafalnya surat apa? Kulhu. Ya udah, kamu baca kulhu sampai diberikan kepada orang tua. Ya. Yang ketiga yaitu dengan belajar yang rajin. Halo. Kalau kamu itu belajar yang rajin, belajar lihat sergap, itu orang tuamu yang sudah tiada itu dikasih tahu. Pak, ini loh anakmu di dunia, dia itu sekarang rajin belajar, dapat pahala ya ibunya, ya. Dan yang ayah ibunya masih ada, jangan sia-siakan, jangan sia-siakan. Itu ladang pahala bagi kita, ya. Setiap mau berangkat sekolah, salaman cium tangan, salim, minta didoakan, ya. Itu ladang pahala bagi kita. Oke. Selanjutnya itu tadi akhlak Rasulullah, menghormati orang tua. Kemudian Rasulullah juga penyabar. Rasulullah itu sangat sabar, ya. Kemudian langsung aja, yaitu pemaaf. Kok bisa tahu Rasulullah itu sabar? Semua Rasul itu pasti pernah menggembala kambing. Apa? Semua Rasul, Allahumma sholli ala Muhammad. Semua Rasul pernah menggembala kambing. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bahkan Nabi Muhammad pernah menggembala kambing. Agar apa? Itu persiapan agar nanti jika menghadapi manusia yang susah diatur melebihi daripada kambing. Jadi kalau kamu susah diatur seperti apa? Bukan Ustaz yang ngomong, ayo. Ya, semua Rasul pernah menggembala kambing. Oke, itu adalah sifat penyabar Rasulullah. Kemudian ada Rasulullah itu punya sifat yaitu pemaaf. Sifat apa? Ada ketika Rasulullah itu mau pergi ke Mekah. Ketika Rasulullah itu mau pergi ke Mekah, ya, bersama para sahabatnya. Bersama para siapa? Sahabatnya. Ketika itu hujan. Ketika itu turun apa? Hujan. Ketika hujan, bajunya basah apa enggak? Ya basah, pakai mobil ya. Daripada bajunya berdiri. Kemudian Rasulullah beristirahat untuk mengeringkan pakaian. Halo, Allahumma sholli ala Muhammad. Untuk mengeringkan pakaian. Kemudian para sahabat lain juga berpencar. Kemudian datanglah yang namanya Daksur. Siapa namanya? Daksur. Daksur bawa pedang, mau membunuh Nabi. Dicari dia, Nabi dicari.
letih dia. Rasulullah beristirahat di bawah pohon. Rasulullah tidur di situ. Kemudian tiba-tiba Daksur sudah berdiri di depan Rasulullah sambil menghunuskan apa? Menghunuskan apa? Pedang. Rasulullah rebahan ini. Daksur membawa pedang, mau dibunuh. Hei Muhammad, sekarang siapa yang akan menolongmu? Kalau sudah begini, sahabatnya pada pergi semua. Siapa yang mau menolong? Kata Nabi Muhammad apa? Allah yang akan menolong. Seketika itu si jenenge Daksur tadi gemetaran. Pedangnya jatuh, diambil oleh Rasulullah. Nah, Daksur, sekarang siapa yang menolongmu? Tak ada. Akhirnya apa? Daksur dibunuh apa enggak sama Rasulullah? Enggak. Daksur dimaafkan. Dimaaf sehingga Daksur tadi akhirnya masuk Islam. Nggak boleh membunuh selain dalam perang. Kalau dalam perang kan memang saling membunuh. Oke, itu sifat pemaaf Rasulullah. Itu apa namanya? Dia Rasulullah itu pemaaf. Iya. Satu ya cerita ya, boleh ya? Oke. Rasulullah itu ini apa ini? Membalas kejahatan dengan kebaikan. Ketika Rasulullah mau hijrah dari mana ke mana? Hijrah dari mana ke mana? Dari Mekah ke Madinah. Karena sudah kejam, saking kejamnya orang-orang Mekah, umat Muslim pergi ke Madinah. Rasulullah juga pergi ke Madinah. Kata Abu Jahal, tahu Abu Jahal? Kenal Abu Jahal? Kenal? Oke. Kata Abu Jahal, loh Muhammad kok melarikan diri? Ayo jangan sampai dia melarikan diri. Siapa yang bisa mengejar dan menangkap Muhammad hidup atau mati akan mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Sayembara. Siapa yang bisa mengejar Nabi Muhammad ditangkap hidup atau mati mendapatkan hadiah apa? 100 unta. Akhirnya berangkatlah yang namanya Suroko. Siapa? Suroko ini ahli naik kuda, ahli mengendarai kuda. Pergi dia juga bisa melacak keberadaan orang, dilihat dari entah jejak kakinya atau dari apanya, bisa dikejar oleh Suroko. Dikejar, kemudian akhirnya ketemu, terlihat itu, dia kelihatan Nabi Muhammad. Ketika Suroko itu mau mendekat, tiba-tiba kudanya itu kakinya terpeleset. Kakinya apa? Terpeleset, masuk ke dalam pasir kakinya sampai ke lutut kaki kudanya. Surokohnya terjatuh. Tolong, nggak ada orang di situ yang mendengar Nabi Muhammad. Tolong, akhirnya ditolong oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang ditolong. Tolong aku Muhammad, aku nggak akan mengganggumu lagi. Ditolong. Setelah dia berdiri, dia kembali lagi ingin membunuh Nabi Muhammad. Terjatuh lagi kudanya sampai perut kudanya terbenam ke dalam pasir. Akhirnya tetap dimaafkan oleh Nabi Muhammad. Kemudian lama-lama dia sadar. Begitu pemaafnya Nabi Muhammad membalas kejahatan dengan kebaikan. Suatu ketika Rasulullah pergi ke masjid.
Setiap pergi ke masjid, Rasulullah itu pulang pergi ada yang meludahi dari atas. Ada yang apa? Meludahi. Diludahi Nabi Muhammad dari atas. Setiap hari begitu. Berangkat ke masjid, diludahi lagi. Pulang, diludahi. Besoknya datang, diludahi lagi. Terus begitu. Nabi Muhammad marah. Tidak marah Nabi Muhammad. Dimaafkan. Kemudian suatu hari Nabi Muhammad pergi ke masjid. Ternyata kok nggak ada yang meludahi aku. Mana orangnya? Dicari. Orangnya sedang sakit. Didatangi sampai Nabi Muhammad, dikasih buah, dikasih oleh-oleh. Oh, begitu pemaafnya Nabi kita Muhammad. Ya, akhirnya orang tadi juga masuk Islam. Jadi orang masuk Islam itu kebanyakan bukan karena takut sama pedangnya Nabi Muhammad, karena kebaikan Allahumma sholli ala Muhammad. Ini semua yang di sini nggak ada yang pelit ya sekarang. Alhamdulillah. Jadi Rasulullah itu yang menegur itu langsung Allah. Ketika melakukan kesalahan yang menegur siapa? Langsung Allah. Jadi dia nggak pernah melakukan kesalahan yang fatal. Ya. Itu adalah sifat-sifat akhlak mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi orang yang cinta kepada Nabi Muhammad dan meneladani akhlaknya. Oke, sekarang kita membaca sholawat kepada beliau. Sholatullah salamullah bersama-sama. Semoga kita menjadi orang yang senantiasa bisa mengikuti jejak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Doa ya, diamini, diaminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa limu'allimina wa liman haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad dhuhr. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.